Small Viewers, keberlangsungan kegiatan orientasi atau first year program di BINUS University setiap tahunnya tidak terlepas dengan keberadaan freshman leader, freshman partner, serta first year program leader. Masing-masing dari mereka berperan dalam membantu mengkoordinir dan memberikan solusi untuk masalah yang dihadapi para freshmen. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kita akan mengenal lebih dalam mengenai peran hingga tantangan yang dihadapi oleh freshman leader, freshman partner, dan juga FYPL, khususnya di tahun 2025 ini. Bersama dengan Freshman Development Section Head, Kak Indah Kurota Aini. Halo Kak Indah, apa kabar? Halo Cahya, alhamdulillah aku baik. Kamu gimana nih? Alhamdulillah, aku juga baik nih Kak Indah. Nah, Kak Indah, mungkin kan Smart Viewers ada yang penasaran nih tentang freshman leader, terus ada freshman partner, dan fresh year program leader di kegiatan first year program di BINUS University setiap tahunnya. Kalau boleh tahu nih, Kak Indah, kira-kira apa sih freshman leader, terus freshman partner, dan first year program leader, dan apa aja kira-kira tugas mereka dari masing-masing peran tersebut di kegiatan first year program ini? Oke, jadi memang BINUS University itu memiliki pendamping untuk para freshman gitu ya, atau kita biasa nyebutnya freshman chaperone gitu. Freshman chaperone itu ada FYP leader, ada freshman leader, dan juga freshman partner. Kalau FYP leader itu leadernya para freshman leader dan juga freshman partner. Jadi dia yang mensupervisi kinerja para FL dan juga FP. Kemudian kalau freshman leader itu memang kakak tingkat dari freshman itu sendiri yang bertugas untuk mendampingi para freshman di kegiatan orientasi dari mulai OTP gitu ya, Orientation and Transition Program, sampai dengan inaugurasi. Kemudian kalau freshman partner itu juga kakak tingkat yang bertugas untuk mendampingi para freshman di kegiatan excellence program atau di tahun pertama perkuliahannya para freshman. Kayak gitu. Kalau tugasnya sendiri, kalau untuk FYP leader, tugas yang pertama dia harus membantu kami dan juga jurusan untuk memenuhi kebutuhan FL dan FP. Jadi dari mulai proses rekrutmen, seleksi sampai dengan pengumuman itu kita dibantu banget sama FYPL. Terus tugasnya juga berkoordinasi dengan kami SDC dan juga jurusan untuk memonitoring pelaksanaan kegiatan FYP itu sendiri. Dan nggak kalah penting lagi, tugas dari FYPL itu adalah memimpin, mengkoordinasikan, dan juga membangun teamwork yang baik antara sama FL dan juga FP di bawah naungannya. Kemudian kalau untuk FL, itu lebih memang benar-benar pendampingan freshman di kegiatan OTP sampai inaugurasi sih. Jadi kayak menjelaskan atau memberi informasi terkait dengan sistem perkuliahan di BINUS seperti apa, terus juga kayak yang bener-bener nginformasiin kalau dunia kuliah itu seperti ini loh gitu. Beda banget sama ketika mereka jadi siswa di SMA kayak gitu. Kalau freshman partner sendiri itu memang pendampingan di tahun pertama. Jadi lebih kayak kuliah itu gimana sih gitu. Terus mungkin juga bisa ngasih kayak informasi kalau dosen A seperti apa, mata kuliah A seperti apa gitu. Jadi beneran udah real life kehidupan kampusnya seperti apa. Itu freshman partner yang bantu untuk freshman beradaptasi dengan hal itu. Seperti itu, Cahya. Oke, jadi pas awal-awal masuk tuh mahasiswa akan ketemu sama freshman leader dulu ya, Kak? Baru Iya, nanti betul. ketemu sama freshman partner yang akan menemani dia selama 1 semester ya? Selama 2 semester, 1 Oh, tahun. 2 semester, berarti 1 tahun ya? Iya, Wah, betul. berarti ini cukup menantang juga jadi freshman partner ya, Kak? Kalau boleh tahu kira-kira ini dari masing-masing peran, itu tantangannya seperti apa aja sih, Kak? Mungkin dari freshman leader dulu. Oke. Kalau dari freshman leader mungkin tantangannya mereka akan lebih dapat banyak pertanyaan gitu ya. Dalam artian kayak kan mahasiswa baru itu beneran baru terjun banget gitu, baru tuh oh gini ya kampus. Jadi mereka pasti akan banyak banget mendapatkan pertanyaan yang sifatnya lebih ke kayak teknis lah ya gitu. Tapi kalau untuk freshman partner tantangannya lebih ke maintaining hubungan dengan freshman itu sendiri gitu, dan pertanyaannya pun biasanya lebih ke berkaitan sama perkuliahan. Makanya kalau untuk penugasan freshman partner kita biasanya nginfoin ke freshman partner, coba di kamu kasih tips gitu. Jadi lebih banyaknya kayak FP itu share pengalaman dia ketika menjadi mahasiswa seperti apa kayak gitu. Tapi yang pasti baik FL maupun FP, karena sekarang ini lagi online ya, mereka punya kayak kendala yang sama-sama mereka hadapi gitu berkaitan dengan online ini. Iya, benar. Kalau dari first year program leader sendiri tantangannya seperti apa, Kak? Oke, kalau FYP leader tantangannya yang pasti untuk beberapa jurusan yang kecil
itu dalam pemenuhan FL dan FP-nya mereka ada terkendala sendiri sih, gitu. Kayak mereka biasanya kan karena jumlah mahasiswa barunya bertambah terus setiap tahunnya kan, gitu. Nah itu juga jadi tantangan banget tuh buat FYP leader untuk memenuhi hal itu. Terus juga paling sering kedengar tuh untuk maintain FP sih, itu lebih effort banget buat FYPL-nya. Kenapa? Karena kita juga tahu ya bahwa 1 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk maintaining orang gitu ya, mau bertanggung jawab selama itu tuh pasti butuh kesabaran yang ekstra gitu, dan butuh strategi khusus lah untuk supaya si FP-nya itu mau bertugas sampai dengan akhir. Iya, benar banget sih. Nah, kalau misalnya kan tadi masing-masing peran juga punya tantangan tersendiri nih, Kak. Kalau sekarang nih kan kita lihat udah masih online ya, apapun itu pasti dilakukannya lewat Zoom. Gimana sih caranya para FP maupun FL dan FYPL itu bisa membuat freshman itu lebih aktif di Zoom, serta berkomunikasi dengan freshman, dan apa saja sih yang menjadi masalah selama FYP ini dilakukan secara daring? Oke. Kalau biasanya kan freshman nggak mau aktif di Zoom, atau kan banyaknya freshman yang off cam, terus juga unmute semua, ditanya pada dia gitu. Itu kalau kami lihat biasanya karena freshman-nya pun masih malu-malu dan belum merasa nyaman gitu, Nah biasanya kalau kita sarankan si FL maupun FP ini untuk coba mereka bikin satu kegiatan yang memang di luar sesinya gitu. Jadi memang khusus kegiatan yang cuma ini aja gitu untuk bonding antar merekanya gitu, karena dengan merekanya udah bonding gitu ya, freshman-nya udah trust sama FL dan FP-nya, itu biasanya akan kebawa tuh pas sesnya itu bisa jadi lebih ramai lagi kayak gitu sih. Terus kalau tantangannya selain yang freshman-nya nggak aktif, biasanya kendala di jaringan juga gitu, karena terlebih untuk freshman yang ada di daerah gitu kan, biasanya mereka terbatas untuk internet itu, mereka terbatas. Jadi misalkan FL udah bikin jadwal nih ketemu sama freshman-nya, oke Kak, di hari Senin jam 9. Ternyata di jam itu lagi di daerahnya freshman tuh lagi koneksinya tuh lagi nggak bagus gitu, misalkan emang lagi ada gangguan gitu. Nah, berarti kan mau nggak mau FL dan juga freshman yang lain yang sekelompoknya itu harus reschedule ulang jadwalnya. Lebih kayak gitu sih, Cahya. Oke, jadi memang mereka ini juga dituntut untuk kreatif ya, Kak, ya? Membuat ide-ide gimana caranya nih ya bisa bikin para freshman tuh jadi lebih dekat. Apalagi kan karena jauh, mereka juga mungkin belum tentu kenal satu sama lain ya, Kak Indah ya? Betul banget. Oke. Nah, Kak Indah, mungkin smart viewers yang lagi nonton nih juga ada yang tertarik juga gitu misalnya. Nah, mungkin boleh nggak sih Kak dikasih tahu nih, dibandingkan sebelum pandemi, kira-kira apa aja sih perbedaan tahap penyeleksian yang harus dilaluin sama FL, FP, dan juga FYPL sekarang ini? Dan juga apa aja sih kriteria yang harus dimiliki sama para freshman yang tertarik untuk jadi FL, FP, dan FYPL? Oke. Kalau untuk prosesnya sendiri sebetulnya kurang lebih sama sih, baik ketika sebelum pandemik maupun setelah pandemik. Yang membedakan hanya metodenya mungkin ya gitu, dan juga tools-nya gitu. Kalau dulu kita bisa tatap muka gitu ya, kalau sekarang harus semuanya by Zoom gitu. Kalau untuk FYPL sendiri seleksinya itu, nah kalau untuk FYPL memang kita nggak open recruitment, dalam artian anak-anak yang jadi FYPL itu adalah atas rekomendasi dari himpunan dan juga jurusan. Jadi memang sudah dipilih, sudah ada saringan awalnya nih dari himpunan sama jurusan. Nah, masuk ke kita berapa nama, nanti kita coba diseleksi secara administratif, lihat dari poin IPK, poin FYP-nya, pelanggaran, terus juga lihat dari SKS-nya. Kemudian kita juga ada proses seleksi interview, mereka diinterview, setelah itu ada lagi yang namanya FGD atau LGD, Leaderless Group Discussion. Gitu. Jadi memang cukup banyak kalau untuk FYPL. Kalau untuk FL dan FP sendiri kita memang open recruitment, sifatnya open recruitment, jadi semua bisa daftar melalui BIMAI. Nanti untuk proses seleksinya sendiri akan ada interview dan juga seleksi administratif. Sama sih persyaratannya, kita melihat dari segi IPK, terus juga kita melihat dari segi poin FYP-nya, poin SAP-nya, terus juga melihat dari pelanggaran dan juga jumlah SKS. Nah, untuk teman-teman yang nanti berminat gitu ya untuk jadi FYP leader ataupun jadi FL ataupun jadi FP, poin pertama yang aku bisa sarankan adalah pastikan kalian menjalankan tugas sebagai mahasiswa itu dengan baik gitu. Dalam artian IPK-nya itu harus mencukupi dulu nih minimal 2,75, karena kan kita pengen mereka itu ya baik FYPL, FL ataupun FP memang jadi role model gitu, dan mereka udah cukup
udah cukup firm gitu dengan perkuliahannya gitu. Jadi kalau misalkan IPK-nya masih dikurang dari situ, takutnya nantinya jadi keteteran gitu. Mereka punya peran baru, kuliahnya malah jadi keteteran. Nah, itu yang nggak kita pengen. Terus hal penting lainnya adalah mereka harus menjalankan FYP. Jadi selama jadi freshman itu pastikan mereka ikut kegiatan FYP-nya dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena nanti akan ada poin kelulusan yang nanti akan menjadi prasyarat untuk menjadi FYPL, FL maupun FP. Terus SKS-nya juga harus sesuai dengan yang yang mereka ambil gitu ya. Lalu poin pelanggaran juga penting gitu. Jadi pastikan mereka tidak pernah melakukan pelanggaran apapun gitu. Karena ketika ada pelanggaran udah pasti nggak akan bisa terpilih. Oke. Nah, Kak Indah, tadi kan Kak Indah sempat menyinggung perihal tipe pelanggaran nih, Kak. Mungkin boleh dikasih tahu tipe-tipe pelanggaran apa aja sih yang menjadi bahan perhatian juga? Oke. Banyak sih ya. Maksudnya tipe pelanggaran yang ada di BISU kan memang ada macam-macam gitu. Yang pertama yang pasti kayak mencontek itu kan udah pasti nggak boleh kan gitu kan. Terus juga plagiat gitu. Plagiat itu juga nggak boleh. Memasukkan tanda tangan itu nggak boleh. Memasukkan laporan itu juga nggak boleh. Intinya sih untuk si pelanggaran ini kita dapat datanya dari SCAC. Jadi memang kita udah terima bersih nih ada data list mahasiswa, pelanggarannya apa. Nah, kita fill up dari situ. Jadi yang misalkan namanya ada di situ udah pasti nggak bisa lolos. Seperti itu, Cahya. Oke, kalau masalah nyontek-menyontek ya sudah terlihat sangat besar sekali ya kalau kita masuk ke kampus ya. Kalau mencontek itu di DO, jadi itu benar-benar tipe pelanggaran yang udah paling diperhatiin banget ya Kak untuk merekrutmen para freshmen. Karena balik lagi, freshman partner, freshman leader, dan FYPL juga menjadi juga menjadi patokan ya, juga menjadi tokoh gitulah kalau misalnya kita lagi di kegiatan first year program, jadi acuan, jadi kita harus punya nilai yang bagus, attitude yang bagus, dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran di BINUS University ya Kak. Oke, nah mungkin kalau misalnya dari BINUS University sendiri nih Kak, gimana sih BINUS University ini bisa membantu para FL, FP, dan FYPL itu bisa menangani masalah-masalah yang ada? Oke. Jadi memang untuk FYPL, FL, dan FP ini kita sebelum mereka bertugas kita sudah membekali mereka dengan training-training gitu dari mulai communication skill, terus juga optimizing me gitu ya, dan banyak lagi pelatihan lainnya. Nah, itu salah satu cara BINUS University untuk mengupgrade skill mereka sehingga mereka bisa lebih siap lagi ketika bertugas. Gitu. Terus juga kita ada kan FYPL, FLFP ini ada benefitnya ya gitu. Tapi harapannya sih yang daftar nggak cuma pengen benefitnya aja ya. Benar. Nah, terkait online ini kita juga support dalam bentuk kuota. Jadi memang supaya mereka juga merasa terbantu lah gitu, nggak terbebani harus zooman terus, itu kan lumayan makan kuota kan, makanya kita support dalam hal itu. Itu ya. Oke, nah Kak, kalau boleh tahu nih dari kegiatan kita atau pelatihan-pelatihan yang diberikan BINUS University, mungkin boleh dikasih tahu kira-kira skill-skill apa aja sih yang difokuskan kepada FL, FP, dan FYPL ini? Oke, kalau untuk FYPL mungkin fokus utamanya di leadership kali ya, karena kan mereka jadi leadernya para FL dan FP. Tapi memang FL, FP juga mendapatkan leadership, tapi porsinya nggak sebanyak FYPL. Ada lagi skill komunikasi, itu semua mereka dapat gitu ya, komunikasi, terus juga time management juga mereka dapat gitu. Intinya kalau di STC itu kan ada training series gitu ya, training series 1 itu materinya di art of communication sama optimizing me. Nah, itu peran apapun yang ada di BINUS harus sudah mengikuti 2 training ini gitu. Isinya tentang komunikasi, tentang time management, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan mereka belum dapat, ya mereka belum bisa lah untuk daftar jadi FL, FP maupun FYPL. Seperti itu, Cahya. Oke, nah berarti memang perlu banyak skill yang dilatih juga ya Kak untuk FL, FP, dan FPL, termasuk juga mungkin ada skill di mana mereka membuat strategi atau membuat game sekali ya Kak ya? Ya, betul banget. Untuk mereka bisa kreatif dan juga inovatif dalam buat kegiatan yang bisa mereka lakukan bersama freshman mereka. Karena kan sekarang serba terbatas ya kalau online ini, jadi ya mau nggak mau mereka harus kreatif sih.
Benar, biar nggak bosen juga ya Kak ya. Kan kalau kita sebagai freshman juga akan bosen ya kalau misalnya nggak ada hal-hal yang menarik gitu yang disuguhin sama FL dan FP-nya. Oke, nah Kak Indah, kira-kira nih Kak, tips-tips apa aja sih kalau misalnya ini mahasiswa baru banyak yang tertarik untuk jadi FL, FP, dan FYPL ke depannya? Oke. Yang pasti mereka harus menjalankan FYP yang mereka lakukan sekarang dengan maksimal ya. Maksudnya mereka harus lakukan dari A sampai Z gitu ya. Jangan bolos-bolos, juga assignment-nya semuanya dikerjain, harus semuanya 100% gitu ya. Terus mereka juga harus bisa mencerminkan diri sebagai seorang binusian yang baik, sebagai seorang mahasiswa yang baik, karena balik lagi FYPL, FL, FP itu adalah role model bagi para freshman gitu ya. Jadi kalau kalian mau daftar ya kalian pun harus sudah mencerminkan sebagai role model yang baik. Itu aja sih paling Cahya, 2 poin itu sih yang harus mereka pegang. Oke, kalau poin SAT-nya sendiri tuh ada minimal nggak sih Kak? Ya, Tadi? jadi kita kalau poin itu atau gitu. Jadi syaratnya itu poin lulus FYP atau lulus SAT. Kalau SAT itu 20 poin. Kalau poin FYP, nah itu yang kita masih kalau di tahun lalu itu aku lupa tepatnya, kalau nggak salah 75 dari 100 gitu. Jadi kalau misalkan mereka dapat 75 itu bisa dinyatakan lulus gitu. Jadi kalau misalkan mereka nggak lulus nih, dilihat dulu SAT-nya. Kalau SAT-nya udah 120, nah itu mereka bisa keterima gitu. Oke, mungkin boleh ditambahin lagi nih Kak, tips-tips gimana sih mereka bisa dapat poin SAT gitu selama mereka menjalani first year program ini? Oke. Sebetulnya banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk bisa mendapatkan poin SAT gitu. Jadi kan intinya poin SAT itu tujuannya agar mahasiswa mau mengikuti kegiatan pengembangan soft skill kan. Jadi nggak cuma kuliah aja. Mereka bisa dapat dengan cara ikut seminar yang sesuai dengan apa ya, sesuai dengan major mereka gitu ya, sesuai dengan minat mereka gitu. Terus juga mereka bisa ikut kegiatan kepanitiaan. Biasanya kan suka ada tuh center atau jurusan yang buka kegiatan apa, terus juga open rekrutmen untuk panitianya. Nah itu juga bisa salah satu cara untuk mendapatkan poin SAT. Terus kalau misalkan mereka juga ikut perlombaan dan menang, itu juga bisa dapat poin SAT. Terus misalkan anaknya suka jadi pembicara, jadi MC gitu ya, itu juga bisa dikonvert jadi SAT. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa mereka lakukan untuk bisa memenuhi poin SAT mereka. Cuman yang perlu ditekankan di sini adalah jangan sampai, karena kan misalnya kalau freshman nih, wah 120 banyak banget gitu ya. Tenang aja teman-teman, hal itu tuh udah benar-benar difikirkan dan sangat-sangat mungkin untuk dicapai gitu. Cuman balik lagi aku mau ingetin sih buat teman-teman semua yang mencari SAT, jangan terpatok sama angkanya gitu ya, sehingga supaya bisa terpenuhi. Jadi ya udahlah, aku ikut seminar apapun yang mungkin sebetulnya itu nggak sesuai gitu, kayak misalkan mahasiswa baru tapi udah ikut seminar bagaimana cara mencari kerja gitu kan, masih terlalu jauh gitu. Atau mungkin aku psikologi tapi aku psikologi, aku nggak ngerti coding, nggak tahu coding, terus aku ngambil seminar yang berbau coding gitu cuma untuk dapat poin SAT-nya doang. Nah itu kan jadinya akan sangat sayang gitu ya, waktunya, skillnya nggak dapat, ilmunya nggak dapat, cuma poinnya doang. Dan jadinya tujuan kita untuk mendapatkan poin SAT itu jadi nggak tercapai gitu. Tenang aja teman-teman, poin SAT itu gampang selagi kalian mau mencari. Nah mungkin buat teman-teman juga yang mau tahu informasi terkait dengan kegiatan kemahasiswaan, itu boleh banget diakses di web student.binus.ac.id, atau mau follow Instagramnya SDC juga boleh @sdc.binus. Oke, jadi itu di beberapa tips gimana caranya smart viewers atau mahasiswa baru di BINUS University ini bisa dapat poin SAT. Tapi ingat ya, jangan terpatok sama poinnya. Tapi harus juga webinar yang dilakukan itu harus juga ilmunya bisa diserap dengan baik gitu dan sesuai sama apa yang menjadi minat dan bakat teman-teman gitu. Nanti jangan lupa untuk follow SDC ya Kak di Instagramnya. Oke, Kak Indah, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktu untuk ngobrol bareng aku di sini. Dan Kak Indah, semoga sehat selalu. Dan kalau mungkin terakhir boleh deh Kak, harapannya Kak Indah ke depannya tuh seperti apa? Oke, harapan ke depannya pastinya ini harapan pribadi sih. Dan mungkin Boleh. sama sih. Pengen banget depan tuh FYP-nya udah bisa onsite lagi, karena kangen Amin. banget sih itu vibe-nya di kampus lagi masa orientasi itu rame banget kan dan seru banget. Yang kedua, semoga tahun depan
semakin banyak lagi nih freshman atau binus-binusian yang mendaftar baik itu jadi FL, FP maupun FYPL gitu supaya kita bisa sama-sama meramaikan kegiatan ini. Itu sih Cahya. Benar banget. Oke, Kak Indah, terima kasih Thank you. banyak. Terima kasih juga Cahya. Nah, semua viewers, itu dia perbincangan kami bersama Freshman Development Section Head, Kak Indah Kurota ini. Saya Cahya Putrinda, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.